dua laso. Oke, selamat pagi. Kita telah pun selesai mengasok atau menanam padi di kawasan ini. Oke, jadi seperti yang telah dijanjikan, kita ada sedikit temu ramah. Kita akan menerima dua orang di sini, orang lama di sini, orang lama yang telah pun tinggal di sini berpuluh-puluh tahun yang lalu, dan mereka telah melakukan aktiviti menanam padi sejak dahulu. Jadi saya akan bersama kita adalah adalah saudara, saya pikir tidak payah sebut lah kan? Mau sebut ke tidak? Oke, tidak payah sebut. Oke, oleh karena permintaan depan kita tidak payah sebut lah. Oke, jadi soalan pertama saya mau tanya, siapa saya jarang menjawab lah. Sejak bilakah penanaman padi ini dimulakan di kampung ini? Boleh jawab itu macam mana? Sejak bila, yang boleh ingat-ingat lah. Siapa, isain pada kayo lah. Adakah negari waktu sejak kecil, hara sudahkah ataupun macam mana? Ya, sejak mula menanam padi ini memang dari nenek moyang lagi. Inilah cara-cara menanam padi, kalau tidak ada pendapatan untuk makanan. Tapi dari dulu lagi saya pun sudah membuat ladang untuk cari pendapatan sebagai peras. Jadi memang sudah lama sudah Oh begitu. Oke, mungkin dulu dengan sekarang macam mana dia punya cara penanaman? Adakah masih sendiri-sendiri ataupun secara gotong royong? Boleh kasih terang sedikit kah? Mungkin yang pegang kayu-kayu ini boleh jawab. Ya, selamat pagi. Seingat saya dari dulu sampai sekarang ada perbedaan sedikit lah. Okay. Kalau dulu saya ingat waktu saya masih kecil lagi, semua orang kampung di sini bergotong royong. Cara bergotong royong lah. Bergotong royong. Dan menanam padi sewaktu itu bukan kecil, besar sampai 2-3 ekar gitu. Okay. Kadang-kadang sampai 5 ekar juga. 5 ekar. Sekarang keadaan sudah modern, tapi cara penanaman padi di kampung ini masih lagi seperti terkecil lah, macam pakai yang saya pegang-pegang begini ini kan, tasok lah namanya. Tasok kah? Menugal. Jadi sekarang macam tidak lagi seperti yang dulu lah. Dulu cara gotong royong, sekarang macam tidak ada lagi bergotong royong, cara perseorangan. Dan ladang-ladang sekarang pun tidak lagi seperti dulu yang saya maksudkan tadi, itu yang besar-besar, sekarang kecil-kecil sudah. Jadi begitulah keadaan kampung di sini sekarang. Oke, mungkin kali dulu pekerjaan utama adalah menanam padi dan juga kerja-kerja lain. Ya, menanam padi itu adalah pekerjaan utama di kampung ini sebelum ada menanam kabun seperti gata. Sekarang semua sudah ada kabun gata. Jadi sekarang menanam padi ini adalah sebagai kerjaan sampingan lah. Oke, jadi mungkin yang sudah kena dulu tanam padi, jadi lepas ditanam padi terus ditanam gata, mana beli tanam lagi kan? Macam begitulah itu kan? Ya. Oke, kalau yang dulu tanam padi dalam 1 tahun itu, kalau kamu tanam padi, adakah itu yang hasil padi boleh sampai 1 tahun sampai penanaman balik ataupun terpaksa membeli di kedai-kedai? Sudah siapa boleh jawab? Boleh jawab kah? Ya, hasil penanaman padi terdahulu memang cukup, sebab pembukaan ladang yang secara dahulu itu adalah seperti yang kawan sebut tadi, kadang-kadang 4 ekar 5 ekar. Jadi
bila hasil sudah dituai ataupun dikumpulkan, memang banyak. Yang Jadi, banyak. Oke. banyak sekali sampai terpaksa buat satu pondok ataupun sulap untuk tempat padi yang banyak itu. Jadi memang cukup dalam 1 tahun, tidak habis. Oh, Tidak ya. habis. Itu memang terbaik lah. Ya. Beli sampai 1 tahun. Tidak payah beli di kedai-kedai macam sekarang. Sekarang ini memang beli di kedai, harap di kedai saya semua. Oke, jadi kalau dulu tanam padi ada serangan-serangan kah, seperti serangan burung kah, serangan penyakit atau macam mana? Ada. Oke, ada kah? Nah, kalau dalam 1 tahun semua orang yang menanam padi itu kan ada waktu-waktu keadaan tidak bagus lah. Ada keadaan tidak bagus. Kadang-kadang kalau keadaan bagus memang hasil tanaman padi di sini amat baiklah. Tapi apabila kalau karena penyakit seperti serangan binatang ataupun serangga gitu, kadang-kadang dalam 3 ekar yang dibuka itu langsung tiada hasil lah, habis karena makan itu serangga. Ada masalah dia. Ada masa. Ada Karena masa-masa dalam 1 tahun ke 2 tahun berjurut itu saya ingat-ingatlah tahun 70-an begitu. 70-an. Ya. Serangan macam Serangan itu belalang lah. Oh, belalang lah. Sampai orang semua pun tidak dapat hasil. Jadi bukan seorang saja tapi semua dalam satu kampung ini. Oh, Ya. jadi macam mana waktu itu? Adakah padi atau beras atau Tiada. Tiada. Mau pergi beli pun susah. Tiada jalan raya waktu itu. Oh, jalan raya tidak semua tahun 70-an. Itulah musim-musim yang penghasilan tidak bagus. Oke, jadi ingat saya lah. Oh, begitu. Selain daripada itu kan, waktu itu tiadalah penghasilan, jadi kita akan tanam lain tanaman lah seperti ubi kayu, kaladi dan macam-macam lah yang boleh untuk dimakan. Jadi itu saja yang makan waktu tidak lah. Tetapi malangnya waktu itu kan banyak itu serangan binatang lah, terutama itu babi hutan. Oh lama. Kami tanam ubi kayu sewaktu itu kan belum lagi dia berisi sudah itu babi hutan pergi makan. Jadi manusia tidak dapat makan lah. Manusia tidak dapat makan kan? Oke lah. Jadi itulah apa itu rintangan ataupun masalah besar pada waktu itu. Oke, jadi soalan terakhir pada pendapat kamu, adakah tanaman ataupun tanaman sejahtera di sini patut diteruskan di kampung-kampung seperti ini, di kampung kita punya kita punya budaya, adakah dia perlu diteruskan ataupun bagaimana? Ya memang perlu diteruskan. Oleh sebab sekarang harga gata sudah turun. Oh, lama. Tidak lagi dapat menampung kehidupan orang kampung sekarang. Jadi saya rasa eloklah kita teruskan saja peladangan padi ini supaya ada apa itu penambahan makanan seperti yang lain, ubi kah. Jadi perlu juga kita teruskan menanam padi, walaupun tidak sebesar yang apa yang dibuat oleh orang-orang dulu lah, tapi kita terus juga menanam padi. Oke. Harapan dia tambahan? Bagi saya juga menyokong supaya tanaman padi ini diteruskan, memandangkan anak muda sekarang kan tidak lagi tidak macam seperti yang dulu lah. Anak-anak muda sekarang ada yang tidak pandai buat kebun, ya betul, karena mereka sudah terpengaruh dengan pekerjaan-pekerjaan di luar, begitu. Jadi saya harap anak muda
teruskanlah perjuangan untuk membuka ladang supaya tanaman padi ini ada kesinambungan. Lagipun pada masa ini penyakit begitu banyak, Oke, betul. jadi susah mau cari makan di luar. Ya, Jadi patut kita ambil apa itu, ambil berusaha sendirilah untuk mencari makanan di kampung seperti di sini. oke. Terima kasih. Kita telah pun mendengar dua orang lama di kampung ini, yaitu di Kampung Rungus Tempaluri. Jadi penanaman sejahtera di sini perlu diteruskan, sebab untuk pengetahuan semua, negara kita Malaysia mengimpor beras sebanyak 53.000 tan setahun daripada negara India. Dan seperti yang kita tahu bahwa COVID-19 telah menyerang di seluruh dunia, dan negara India adalah tangga kedua yang paling terbanyak. Sekiranya terdapat berlaku sesuatu di India seperti gempa bumi ataupun sekarang inilah penyakit, maka kemungkinan besar import padi Malaysia di sana akan terjejas. Dan sekiranya terjejas, saya rasa dan saya yakin harga beras akan melambung tinggi. Sekarang pun sudah 20, paling murah pun 25 ringgit. Itu pun kalau ada, mungkin 26 ringgit. Jadi kalau dia sudah ada masalah di sana dan tidak dapat lagi, memang akan jadi masalah. Oke, bagi penanaman sekarang ini mungkin kita boleh kasih modernkan sedikit. Kita sekarang ini ada beberapa sistem penanaman. Mungkin kita boleh menanam secara lain. Kalau mungkin tidak boleh menanam seperti ini di kawasan-kawasan tepi terpermak, seperti kita boleh menanam dalam sistem agroponik, sistem integrasi, ataupun hidroponik. Sistem itulah dia tidak memerlukan satu kawasan yang luas. Mungkin bagi mereka yang tidak mempunyai tanah, mungkin di halaman-halaman, mungkin boleh digunakan cara seperti itu untuk membantu sesama sendiri, untuk keluarga, dan juga membantu kita punya kerajaan Malaysia lah. Oke, jadi setakat itu saja penggambaran hari ini. Terima kasih kepada semua di sini yang telah sama-sama. Sekarang ini panas sudah, pukul 12 sudah. Oke, jadi setakat itu saja. Kita berjumpa lagi di lain rancangan. Jangan lupa untuk tekan subscribe sekiranya Anda suka dengan channel ini, channel FK Story. Jadi kita berjumpa di lain hadapan. Jumpa lagi. Oke, bye. Bye kan ya. Bye. Teruskan menanam padi. Ya, oke. Sekarang kami mau mulai tanam sudah ini.